Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Pak Pandu, jadi seperti apa tadi sudah banyak curhat Pak Haryadi begitu ya, kok nampaknya seperti tambal sulam begitu, tarik ulur. Sebenarnya apakah sudah tepat melihat situasi sekarang PSBB total akan diberlakukan di DKI Jakarta? Saya kira bukan PSBB total. Kita nggak pernah mengatakan PSBB total. Kita akan melakukan PSBB. Ya. Ada beberapa yang ditutup. Itu kan gunanya menekan penularan yang sudah tak terkendali. Ya kan? Lebih ketat lah bahasanya begitu ya Pak? Iya, lebih ketat. Karena kita melihat ancamannya begitu dahsyat dalam 2 minggu terakhir ini. Karena kan efeknya itu PSBB itu sudah masuk ke transisi. Itu sudah direm tuh, karena transisinya hanya di fase 1 saja, nggak berani pindah ke fase 2. Walaupun dalam kenyataannya itu dorongan untuk pindah ke fase 2 luar biasa. Yang bisa menghindari regulasi ya melakukan kegiatan seperti itu. Jadi juga yang paling parah itu akibat daripada kemarin 2 kali weekend itu liburan panjang. Dan liburan panjang itu kan pemerintah ini gimana ya, nggak ngerti saya. Itu mendorong pariwisata. Karena untuk, sekali lagi, pemulihan ekonomi lagi. Itu kan artinya mempercepat penularan. Ini kan komite penanganan corona. Bukan harapannya kan bisa ekonomi penularan. dan juga kesehatan ini berjalan beriringan gitu. Tapi bisa apa enggak sebenarnya Pak? Bisa. Tapi jangan mengejar terlalu cepat. Kita kan kalau seiring sejalan, yang satu lari, yang satu jalan di tempat kan artinya tertinggal. Jadi kita harus seiring sejalan itu benar-benar diraskan. Jangan satu lagi ngegas, yang satu masih baru mau jalan. Kita itu berusaha keras untuk menekan penularan. Itu dari surveillance saja masih sangat terbatas, testing terbatas, lacak terbatas. Nah, disinilah kesempatan. Kalau pelaku bisnis, pelaku ekonomi, bantu bagaimana mengatasinya. Testingnya dibantu, maskernya dibantu, promosinya dibantu. Jangan nyalahin masyarakat, jangan nyalahin pemerintah. Sehingga pelaku bisnis juga ada kontribusinya untuk mengedukasi masyarakat, sehingga ini kan jadi masalah bersama. Kelihatannya yang disalah-salahin tuh masyarakat disalahin, yang ini nggak benar, dan sebagainya. Stop untuk saling menyalahkan. Jadi apa yang perlu diperhatikan Pak Pandu agar PSBB kali ini efektif? Jangan berlama-lama lagi, PSBB, kemudian PSBB transisi, kemudian PSBB lagi. Iya, saya setuju itu. 2 minggu betul-betul dijalankan dengan ketat. Tidak ada yang bekerja ke kantor, ya kan? Jangan lagi ditawar-tawar, kita ingin 50%. No way, semuanya kerja di rumah. Dengan demikian maka, itu kegiatan terhenti sementara, itu istirahat sementara, supaya juga virus itu tidak kecepatannya menurun penularannya. Sehingga rumah sakit tidak terlalu luber. Kalau nanti terlalu penuh, melampaui kapasitas rumah sakit yang ada, itu akan kematiannya tinggi. Kematian itu tidak bisa hidupkan lagi. Tapi kalau ekonomi terhenti sementara, itu bisa langsung nanti lebih cepat tumbuhnya. Karena udah lebih aman. Tetapi kalau situasi yang tidak jelas, ekonomi juga antara iya dan tidak. Kita ingin semuanya bisa tumbuh. Jadi kita mohonlah kerjasama semua bahwa PSBB ini bukan mematikan ekonomi. PSBB ini malah nanti akan menekan penularan supaya ekonomi bisa pulih dengan cepat. Tolong dibantu pelaku-pelaku ekonominya. Tapi bisa signifikan Pak Pandu kalau hanya DKI Jakarta yang menerapkan PSBB yang ketat? Seharusnya nasional kalau bisa. Supaya secara nasional kita lebih aman. Ya paling tidak Pulau Jawa lah. Pulau Jawa benar-benar berhenti sementara selama 2 minggu ini. Kalau perlu sebulan. Sehingga betul-betul terhenti penularan. Ya kan dalam taraf yang bukan terhenti dalam taraf yang sampai zero. Tapi terhenti penularan sehingga kita bisa mempersiapkan testing yang kita persiapkan, pelacakan kasus yang kita persiapkan. PSBB kan sebenarnya cuma buying time supaya sistem untuk penanganan COVID itu jalan, rumah sakitnya bisa kita benahi. Kan itu butuh waktu. Iya. Pak Pandu. Kalau tidak, nanti akan terjadi peluberan kapasitas rumah sakit, kematian akan meningkat. Yang di lapangan tuh melihat sendiri rumah sakit penuh, pemakaman sudah harus dari lahan baru. Itu kan fakta. Belajari fakta. Hei Menteri-Menteri Ekonomi, pelajari fakta itu. Jangan itu Pak, pelajari. Ini ya. Iya.
Itu kan pelajari dari beberapa negara. Kalau kita lihat tadi Pak Haryadi juga sempat singgung, bagaimana itu kemudian Thailand kok bisa flatting begitu Pak angkanya? Kenapa Indonesia tidak bisa? Apa yang salah Pak Pandu? Bukan apa yang salah, tapi karena di Thailand tuh kerjasamanya bersama, ya kan? Jadi satu suara gitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semuanya yang berjalan itu adalah para ahli kesehatan dan dibantu oleh pelaku-pelaku ekonomi juga. Sehingga masyarakatnya juga diajak. Itu kader-kader di Thailand, karena bulan Januari saya ke Thailand. Itu sudah dipersiapkan, rumah sakit sudah dipersiapkan, dibidik semua, bagaimana kalau menghadapi pandemi. Ya, berarti Indonesia artinya belum siap begitu Pak? Bukan belum siap. Sampai sekarang tidak siap. Oke. Jadi sebenarnya dibutuhkan apa? Satu sinergi yang cukup kuat ya Pak antara pusat dan juga daerah, dan daerah dengan masing-masing daerah begitu ya Pak ya? Betul. Anjuran Pak Presiden itu betul, tapi kan tidak diterjemahkan dalam operasional. Menteri-menterinya itu nggak kerja menurut saya. Pak, oke. Kalau kita melihat sanksinya Pak Pandu, sanksi dari PSBB kita sudah cukup ketat nggak? Kalau di Malaysia aja, kalau nggak salah kena 4 juta untuk tidak menggunakan masker. Haruskah kita seperti itu? Masyarakat kita haruskah diberikan sanksi yang seperti itu? PSBB yang efektif adalah PSBB yang volunteer. Bukan PSBB yang dipaksakan dengan, jadi harus masyarakat diedukasi, masyarakat dibantu yang tidak punya masker, ya kan? Edukasinya belum masif. Jadi mengedukasi itu jangan lelah, kita terus melakukan. Jadi tolong Pak Sukamdhani, kita bantulah ini masyarakat-masyarakat yang masih belum sadar atau masih ini. Jadi semuanya terlibat. Dengan demikian kan kita sebagai bangsa benar-benar meresponnya dengan cepat dan bisa menekan penularan, sebagai bangsa itu jadi bisa dipercaya di dunia bahwa Indonesia itu mampu menangani pandemi. Ya, harusnya seperti itu, yang kita inginkan juga seperti itu. Nah Mas Dhani, tadi sudah banyak PR dari Pak Pandu dan juga Pak Haryadi. Langsung saja, seperti apa Mas Dhani? Ya, jadi ada 2 hal penting ya Pak ya. Perihal penanganan COVID dan juga PSBB. Yang pertama, tentu kita melihat bahwa sejak awal filosofi kita itu sudah jelas bahwa ketahanan nasional itu sangat erat kaitannya dengan ketahanan kesehatan dan juga ketahanan perekonomian dalam bentuk koridor yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini filosofi dasar dalam pengelolaan penanganan COVID ini adalah Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Dan 3 dasar ini juga digunakan oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bahwa tidak mungkin orang akan bekerja kalau tidak sehat. Jadi sehat dulu. Jelas ini sebagai prioritas pertama. Indonesia sehat. Setelah sehat baru bekerja. Setelah bekerja maka perekonomian akan tumbuh dan multiplier efek domino yang lainnya. Ya, harapannya kan seperti itu Mas Dhani. Tapi di lapangan kok jelas, tidak nampak ya Mas Dhani? Ya, juga jelas disampaikan oleh Presiden bahwa kita tidak boleh merestart ekonomi sebelum penanganan kesehatannya baik. Itu sangat clear sekali. Nah di lapangan tentu kita paham ini terjadi bias karena berbagai banyak faktor, sehingga timbul gap di lapangannya antara ekspektasi Bapak Presiden yang ingin bisa cepat penanganan kesehatan ini lebih baik, tapi di lapangan ada beberapa kendala-kendala yang sekarang oleh para kementerian dan lembaga berupaya untuk menerobos segala macam hambatan itu dengan lebih cepat dengan pendekatan 3T yang lebih masif tadi. Nah, oleh karena itu, dengan tracking yang lebih banyak, tracing yang lebih baik lagi, kemudian juga optimalisasi terhadap pelayanan kesehatan yang ada, penambahan jumlah rumah sakit moduler, penambahan ruang-ruang ICU, ruang isolasi, sampai dengan pengklasteran pasien-pasien yang nanti tidak bergejala atau orang tanpa gejala, yang akan disiapkan beberapa ruang-ruang tambahan lagi di Wisma Atlet, di ruang-ruang hotel bintang 2, bintang 3, kemudian untuk orang tanpa gejala. Ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah apabila eskalasi ini meningkat cukup signifikan ke depannya. Namun demikian, kami juga memahami bahwa keputusan PSBB yang memang terkesan mendadak karena faktor eskalasi di DKI Jakarta yang begitu signifikan dalam beberapa hari terakhir ini, tentu adalah keputusan yang terbaik saat ini yang sudah dikolaborasikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berarti sudah sepakat ya Mas Dhani dengan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta? Ya sepakat. Itu kan sebenarnya Pak Presiden kan berkali-kali menyampaikan bahwa sekarang ini kita evaluasi secara total, injak rem,
evaluasi secara total, dan mitigasi dengan lebih detail di lapangan. Ya. Lalu pemerintah daerah harus mengejawantahkan apa arahan presiden tersebut dengan membuat pembatasan-pembatasan, termasuk outputnya adalah PSBB yang rencananya tanggal 14 September hari Mas Dhani, depan. iya. Namun demikian perlu juga kami pahamkan bahwa tentu kita juga memahami ya bahwa ada 11 sektor yang memang itu bisa tetap berjalan seperti kesehatan, layanan publik, logistik, farmasi, kemudian juga sektor-sektor pemerintahan yang memang menangani persoalan ini. Nah, tapi juga ini perlu dalam beberapa hari ke depan, jadi kantor staf presiden, KSP, itu atas arahan Bapak Kepala Staf, juga kita menginisiasi agar adalah pertemuan intensif dalam beberapa hari ke depan ini sebelum pelaksanaan PSBB dengan dunia usaha. Baik, Jadi berarti disampaikan itu oleh Pak Sukamdhani tadi catatannya. betul, jangan sampai Pak Sukamdhani betul, bahwa sebaiknya memang harus ada elaborasi dan koordinasi Betul. intensif dengan dunia usaha. Mas, Oke, nanti kita akan tunggu terhadap perjumpaannya dengan pelaksanaan Apindo, PSBB ini. Mas Dhani. Baik Tapi yang itu menjadi dia menyangkut pertanyaan juga protokol. adalah yang menjadi pertanyaan Ya. juga adalah bagaimana koordinasi antara Pemprov DKI dan juga pusat. Apakah sudah ada? Tapi jangan dijawab dulu Mas Dhani. Nanti usai jeda kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.